Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan senantiasa mengiringi kita semua. Amin ya robbal alamin. Bagaimana mungkin seorang pelawak istana seperti Abu Nawas, yang terkenal cerdik, tiba-tiba menghilang selama berminggu-minggu, hanya untuk kembali dengan misi terberat, membuat Khalifah Harun al-Rasyid tertawa lepas dan menemukan kedamaian abadi? Bagaimanakah keseruan kisahnya? Sebelum lanjut jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like dulu ya. Untuk yang sudah subscribe semoga kalian senantiasa selalu mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga absen di komentar sahabat semua dari mana saja, supaya channel Baghdad History terus berkembang serta bisa selalu menghibur kalian semua. Dan berikut inilah kisahnya. Di tengah kemegahan Baghdad yang selalu ramai, di bawah naungan menara istana yang megah, hiduplah seorang yang namanya tak pernah absen dari bibir rakyat maupun Khalifah Harun al-Rasyid, Abu Nawas. Kecerdasannya setajam pedang, lidahnya selincah penari, dan akalnya tak pernah bisa ditebak. Ia adalah sumber tawa sekaligus kegusaran sang penguasa. Namun, hari itu, suasana di istana terasa berbeda. Bukan ledakan tawa atau kemarahan Khalifah yang biasa terdengar, melainkan sebuah kegelisahan mendalam yang terpancar dari setiap sudut wajahnya. Masalah kenegaraan bertumpuk seperti bukit pasir di gurun, laporan-laporan dari para gubernur membawa kabar buruk, dan beban kebijakan terasa semakin memberatkan pundaknya yang sudah tua. Para penasihat sudah mengerahkan segala upaya. Mereka membacakan puisi-puisi indah yang disusun dari kata-kata termanis, memainkan musik-musik paling syahdu dari alat musik terbaik, bahkan mencoba melawak dengan guyonan yang kaku dan tak lucu. Namun, tak satu pun yang mampu menembus awan kelabu yang menyelimuti hati Khalifah. Ia hanya duduk termenung di singgasananya, tatapannya kosong, memandang jauh ke angkasa seolah mencari jawaban yang tak kunjung datang dari langit. Panggil Abu Nawas, titah Khalifah dengan suara yang serak dan penuh kelelahan. Nada suaranya berbeda, bukan lagi titah seorang penguasa yang berwibawa, melainkan desahan seorang kawan yang putus asa mencari hiburan. Hanya dia yang mungkin bisa menggeser batu besar di dadaku ini. Perintah itu segera disampaikan oleh para pengawal. Tak lama kemudian, Abu Nawas pun dihadapkan. Ia melangkah masuk dengan langkah ringan dan senyum yang selalu tersungging. Wajahnya selalu menyiratkan campuran hormat dan kenakalan yang tak pernah lekang. Ia membungkuk dalam-dalam di hadapan singgasana, namun tatapan matanya yang jernih tak luput menangkap kegundahan mendalam di wajah Khalifah. Abu Nawas tahu, ini bukan sekadar permintaan hiburan biasa. Abu Nawas, ujar Khalifah, suaranya pelan dan mengalun berat. Aku sedang dihantam penat yang tak terkira. Hiburlah aku dengan sesuatu yang belum pernah kau persembahkan, sesuatu yang tak bisa kuduga, sesuatu yang terakhir. Kata, terakhir, itu menggantung di udara. Bukan sebagai ancaman kematian, melainkan sebagai sebuah tantangan pamungkas, sebuah harapan akan puncak kejeniusan Abu Nawas yang belum pernah diperlihatkan. Abu Nawas tersenyum tipis, sorot matanya kini dipenuhi pemikiran serius yang jarang ia tunjukkan di hadapan umum. Hamba akan berusaha segenap jiwa, Baginda. Tapi, apa gerangan yang Baginda harapkan sebagai pertunjukan terakhir hamba ini? Sebuah tarian di atas air? Atau mungkin puisi yang melampaui keindahan surga ketujuh? Khalifah menggeleng pelan. Bukan itu, Abu Nawas. Pertunjukan terakhirmu adalah membuatku tertawa terbahak-bahak hingga air mataku keluar, tawa yang tak tertahankan, yang melepaskan segala beban ini. Namun, setelah tawa itu reda, aku harus merasakan ketenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Sebuah kedamaian yang abadi, setidaknya untuk malam ini. Jika kau gagal, Abu Nawas, kau tahu apa akibatnya. Ancaman itu, meski disampaikan dengan nada lelah, tetaplah ancaman hukuman gantung yang dingin dan nyata bagi siapapun yang gagal memenuhi titah Khalifah. Namun, anehnya, Abu Nawas tak menunjukkan gentar sedikitpun. Ia hanya mengangguk pelan, seolah menerima tugas itu dengan lapang dada, bahkan sebuah ide cemerlang telah mulai berkelebat di benaknya. Mohon berikan hamba waktu, Baginda, pinta Abu Nawas dengan suara tenang. Pertunjukan semacam ini memerlukan persiapan yang matang, bukan sekadar lelucon dadakan. Izinkan hamba mencari inspirasi. Khalifah mengangguk. Baiklah, berapa lama kau butuhkan? Beberapa hari, Baginda. Hamba akan kembali setelah menemukan kuncinya. Abu Nawas membungkuk hormat sekali lagi,
lalu melangkah keluar dari aula istana, meninggalkan Khalifah dan para menteri dalam kebingungan dan rasa penasaran yang mendalam. Mereka bertanya-tanya, apa yang akan dilakukan Abu Nawas kali ini? Dan mungkinkah ia benar-benar bisa memenuhi permintaan yang begitu berat itu? Keesokan harinya, istana dilanda kegemparan. Abu Nawas tak muncul dimanapun. Kursinya di meja makan Khalifah kosong, tempatnya biasa berceloteh di aula istana lengang. Hari berganti, minggu pun berlalu. 2 minggu berlalu, dan Khalifah mulai dilanda kekhawatiran ganda. Kegelisahan hatinya tak kunjung terobati, dan kini ia juga khawatir Abu Nawas telah melarikan diri, atau mungkin sesuatu yang buruk telah menimpanya di luar sana. Di mana Abu Nawas itu? Gertak Khalifah, kali ini dengan nada frustrasi yang lebih kentara. Apakah ia melarikan diri dari tantangan beratku? Cari dia. Seluruh Baghdad harus disisir dari ujung ke ujung. Para pengawal segera dikerahkan ke setiap penjuru kota. Mereka mencari di pasar yang selalu ramai, di kedai kopi yang riuh dengan obrolan, di setiap gang sempit yang gelap, bahkan menanyai para tukang becak dan penjual roti yang mengenal Abu Nawas dengan baik. Pencarian berlangsung berhari-hari, melelahkan dan tak membuahkan hasil. Hingga suatu sore, seorang kepala pengawal yang paling setia dan gigih, Syams, memutuskan untuk memperluas pencariannya hingga ke tepi sungai Tigris. Ia tahu, Abu Nawas sering mencari inspirasi di sana, memandangi arus air yang tenang. Dan benar saja, di bawah pohon kurma tua yang melambai-lambai lembut diterpa angin senja, Abu Nawas terlihat sedang duduk. Ia tak melakukan apa-apa, hanya memandang lurus ke arah air yang mengalir perlahan. Ekspresinya sungguh tak biasa bagi seorang Abu Nawas. Ia tampak damai, seolah seluruh kekhawatiran dunia telah lenyap dari pundaknya. Syams mendekat dengan langkah ragu. Ia terbiasa melihat Abu Nawas dengan ekspresi ceria, licik, atau bahkan tegang saat menghadapi Khalifah. Tapi kali ini, ada ketenangan yang aneh menyelimuti pria itu. Abu Nawas, seru Syams, suaranya sedikit bergetar oleh campuran amarah, karena kelelahan mencari dan kebingungan melihat pemandangan di depannya. Khalifah memanggilmu. Kau melalaikan perintah Baginda. Semua orang khawatir. Abu Nawas menoleh perlahan, senyum tipis terukir di bibirnya. Senyum itu misterius, penuh rahasia, dan tak bisa dibaca. Matanya memancarkan cahaya yang berbeda, seolah baru saja menemukan sesuatu yang sangat berharga. Katakan pada Khalifah, wahai kepala pengawal, ucap Abu Nawas dengan suara tenang, hampir seperti bisikan angin sore, bahwa hamba sedang mempersiapkan pertunjukan terakhir hamba. Pertunjukan yang akan ia kenang selamanya, dan yang akan memberikan ketenangan abadi bagi jiwanya. Syams mengerutkan dahinya. Ketenangan abadi? Apa maksudmu? Mengapa kau duduk di sini saja sementara seluruh istana gelisah mencarimu? Ketahuilah, Syams, jawab Abu Nawas, pandangannya kembali menatap air sungai. Inspirasi untuk ketenangan sejati tak bisa ditemukan di keramaian pasar, atau di balik pintu istana yang megah. Ia harus dicari di tempat di mana pikiran bisa berdialog dengan alam, di mana hati bisa mendengar bisikan kebenaran. Ia menunjuk ke arah sungai yang tenang. Air ini mengalir tanpa henti, namun ia tetap tenang. Ia menerima apapun yang jatuh ke dalamnya, namun tetap melanjutkan perjalanannya. Itulah ketenangan. Syams dan para pengawal lainnya saling berpandangan, bingung dengan kata-kata Abu Nawas. Mengapa pria ini tampak begitu tenang di tengah ancaman hukuman gantung yang mengintai jika ia gagal? Mereka tak berani membantah lebih jauh dan segera kembali ke istana untuk melaporkan apa yang mereka temukan. Khalifah mendengarkan laporan itu dengan dahi berkerut. Ia sedang mempersiapkan pertunjukan yang akan memberikan ketenangan abadi, gumamnya, mengulang kata-kata Abu Nawas. Rasa penasarannya kini bercampur dengan sedikit harapan. Mungkinkah Abu Nawas benar-benar menemukan kunci untuk menenangkan hatinya yang gundah? Atau ini hanyalah salah satu tipuan Abu Nawas yang lain? Khalifah memutuskan untuk menunggu. Ada sesuatu dalam laporan Syams, terutama deskripsi tentang ketenangan Abu Nawas di tepi sungai, yang membuatnya merasa harus memberi kesempatan. Ia berharap, namun juga menyimpan kecurigaan. Malam itu, Khalifah tidur dengan pikiran yang sedikit lebih ringan, diselubungi rasa penasaran akan pertunjukan terakhir Abu Nawas. Malam yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Istana Baghdad tampak lebih megah dari biasanya.
Ribuan obor dan lilin membanjiri aula utama, cahayanya memantul di ukiran-ukiran emas dan permata, seolah ingin menyambut sebuah peristiwa besar yang akan tercatat dalam sejarah. Khalifah Harun al-Rasyid duduk di singgasananya, dikelilingi para menteri, ulama, dan pejabat tinggi kerajaan. Semua mata tertuju pada pintu masuk aula, diselimuti campuran harapan, penasaran, dan sedikit keraguan. Mereka bertanya-tanya, apa gerangan, pertunjukan terakhir, yang akan disajikan Abu Nawas? Tak lama kemudian, sebuah sosok yang familiar melangkah masuk. Abu Nawas. Ia tidak mengenakan pakaian mewah yang berlebihan, tidak membawa alat musik untuk mengiringi lagu, tidak ada kotak sulap misterius, bahkan tidak ada properti aneh yang biasa ia gunakan untuk kenakalannya. Ia hanya berdiri di hadapan Khalifah, dengan pandangan mata yang jernih, tenang, dan sebuah senyum samar yang tak bisa dibaca. Senyum yang kini terasa lebih dalam, lebih bijaksana dari biasanya. "Apakah kau sudah siap, Abu Nawas?" tanya Khalifah, nada suaranya kini dipenuhi campuran rasa ingin tahu yang membara dan sedikit ketegangan yang tertahan. "Sudah, Baginda," jawab Abu Nawas, suaranya mantap dan penuh keyakinan. Tidak ada sedikit pun keraguan. "Hamba telah menyiapkan pertunjukan yang akan membuat Baginda tertawa hingga air mata Baginda mengalir deras, dan setelah tawa itu reda, Baginda akan menemukan ketenangan yang Baginda dambakan. Kalau begitu, mulailah. Jangan buang waktu lagi." Titah Khalifah, tak sabar ingin melihat apa yang akan disuguhkan Abu Nawas. Seluruh aula senyap, menanti. Abu Nawas menarik napas dalam-dalam, membiarkan keheningan menyelimuti ruangan sejenak. Ia menikmati momen penantian itu, membangun antisipasi. Lalu, ia mulai bercerita. Suaranya rendah, namun jelas, mengalir seperti air sungai Tigris yang baru saja ia pandangi. Abu Nawas memiliki bakat alami untuk menghipnotis pendengarnya, membawa mereka masuk ke dalam dunianya. Ia bercerita tentang seorang saudagar kaya raya dari sebuah negeri yang sangat jauh. Seorang pria yang dikenal sangat pelit dan mencintai hartanya melebihi apapun di dunia ini. Bahkan, ia lebih mencintai hartanya daripada orang-orang di sekitarnya. Namun, di antara semua kekayaannya yang melimpah ruah, ia memiliki satu hal yang paling ia sayangi, bahkan melebihi anak-anak dan istrinya, seekor keledai tua yang setia. Keledai itu sangat istimewa di mata saudagar, bukan karena keindahan bulunya atau kekuatan tenaganya, tetapi karena keledai itu memiliki kebiasaan unik yang sangat disukai saudagar. Ia selalu menggaruk punggung saudagar dengan hidungnya setiap kali saudagar merasa gatal. Sebuah kebiasaan kecil yang tak ternilai harganya bagi saudagar pelit itu. Saudagar itu memanjakan keledainya melebihi seorang ratu. Cerita Abu Nawas, menirukan suara saudagar dengan nada manja dan sedikit genit yang membuat beberapa hadirin tersenyum geli. Ia memberinya pakan terbaik yang hanya diberikan pada kuda pacu, kandang yang bersih sebersih kamar tidur bangsawan, bahkan membelikannya kalung emas yang bertabur permata. Para hadirin mulai terkekeh mendengar keanehan dan kekonyolan saudagar itu. Khalifah menyimak dengan seksama, seulas senyum kecil, yang langka akhir-akhir ini, mulai terukir di bibirnya. Namun, suatu pagi yang nahas, lanjut Abu Nawas, mengubah nada suaranya menjadi lebih dramatis dan sedikit melankolis. Keledai kesayangan itu tiba-tiba jatuh sakit parah. Saudagar itu panik tak kepalang. Ia mengeluarkan seluruh isi kantung uangnya. Ia memanggil tabib terbaik dari segala penjuru negeri, mengeluarkan koin emas tanpa ragu, bahkan berjanji memberikan hadiah besar. Namun, tak ada satupun tabib yang bisa menyembuhkannya. Saudagar itu berteriak-teriak histeris, mencabik-cabik jubahnya, "Keledaiku! Keledaiku! Jika dia mati, aku akan mati bersamanya. Dunianya akan runtuh. Tak ada lagi yang menggaruk punggungku." Khalifah kini sudah tidak bisa menahan tawa kecilnya. Para menteri di belakangnya mulai cekikikan, bahu mereka bergetar. Kisah Abu Nawas selalu punya kejutan. Dan takdir pun berlaku. Abu Nawas melanjutkan, dengan jeda yang sempurna untuk membangun ketegangan yang semakin memuncak. Beberapa hari kemudian, keledai itu akhirnya mati. Saudagar itu menangis meraung-raung, lebih keras dari suara guntur yang membelah langit. Ia mencabik-cabik pakaiannya hingga compang-camping, melumuri wajahnya dengan debu dan air mata, rambutnya acak-acakan tak terurus. Selama 3 hari 3 malam ia tak mau makan, tak mau minum, tak mau tidur, hanya menangisi keledai kesayangannya yang tak bisa lagi menggaruk punggungnya.
Sampai di sini, Khalifah sudah terkekeh-kekeh, memegangi perutnya. Kisah Abu Nawas selalu memiliki titik balik yang tak terduga di akhir. Pada hari keempat, seorang ulama bijak yang terkenal dengan kesabaran dan kearifannya datang menemuinya, kata Abu Nawas, mengubah nada suaranya menjadi lebih lembut dan penuh pengertian. Wahai saudagar, kata si ulama dengan suara penuh empati dan kebijaksanaan, mengapa kau bersedih hati sedalam ini hanya karena kematian seekor keledai? Bukankah kau memiliki istri yang cantik jelita, anak-anak yang sehat dan berbakti, harta benda yang melimpah ruah, pelayan yang setia? Apakah semua itu tidak lebih berharga dari seekor keledai yang hanya seekor binatang? Abu Nawas berhenti sejenak, membiarkan pertanyaan itu menggantung di udara, seolah memberi kesempatan pada Khalifah untuk merenung. Ia menatap Khalifah dengan mata berbinar, menunggu reaksi puncak. Saudagar itu mendongak. Matanya masih sembab dan wajahnya kotor oleh air mata dan debu. Ia memandang ulama bijak itu, lalu dengan suara parau yang penuh keputusasaan, ia berkata, "Engkau benar, Tuan Ulama yang bijaksana," katanya sambil terisak-isak, "istriku memang cantik, anak-anakku sehat, hartaku melimpah ruah, pelayan-pelayanku setia. Tapi, mereka semua tidak ada satupun yang mau menggaruk punggungku saat aku gatal, seperti keledai kesayanganku itu." Seketika, tawa yang meledak memenuhi seluruh aula istana. Khalifah Harun al-Rashid tertawa terbahak-bahak, lebih keras dari suara guntur yang membelah langit. Ia memegangi perutnya yang sakit karena tawa, kepalanya terangkat ke belakang, air mata membanjiri pipinya, dan ia bahkan harus bersandar pada singgasananya agar tidak terjatuh. Para menteri dan pengawal, yang selama ini menahan diri, kini tak bisa lagi membendung tawa mereka. Seluruh ruangan bergetar oleh gelombang tawa yang riuh rendah dan tulus. Kekonyolan alasan saudagar itu, kesederhanaan dan absurditas motivasinya, benar-benar tak terduga dan menghancurkan semua kegelisahan yang ada. Tawa Khalifah tak berhenti selama beberapa waktu. Ia merasa beban di hatinya terangkat begitu saja, seolah bertonton batu telah dihempaskan dari dadanya dalam sekejap. Setelah tawa membahana itu perlahan mereda, Khalifah Harun al-Rashid masih terengah-engah, namun senyum lebar tak kunjung lepas dari wajahnya yang kini tampak jauh lebih ringan. Ia mengusap air mata tawa yang membanjiri pipinya, merasakan kelegaan yang luar biasa. Beban di hatinya yang terasa berat selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, kini seolah terangkat begitu saja. "Abu Nawas," ucap Khalifah, suaranya masih sedikit serak karena tawa yang tak terkontrol. "Sungguh, kau berhasil membuatku tertawa hingga air mataku keluar. Tawa yang tak pernah kudengar dari diriku sendiri selama berbulan-bulan. Tapi, di mana ketenangan yang kau janjikan? Ketenangan yang abadi?" Abu Nawas melangkah maju, mendekat ke singgasana Khalifah. Wajahnya kini memancarkan aura yang tenang dan bijaksana, jauh dari kesan jenaka atau licik yang biasa ia tampilkan. Ia menatap Khalifah dengan pandangan yang lebih serius dan dalam, namun tetap dengan senyumnya yang khas dan damai. "Baginda," kata Abu Nawas perlahan, suaranya kini terdengar tenang dan penuh hikmat, "apakah Baginda merasa lega dan lapang setelah tawa yang meledak tadi?" "Tentu saja, Abu Nawas. Aku merasa sangat lega. Beban di hatiku seolah lenyap begitu saja," jawab Khalifah, matanya berbinar. "Apakah Baginda merasakan bahwa segala penat, kegelisahan, dan beban pikiran yang menumpuk di pundak Baginda sedikit berkurang, bahkan mungkin menguap sepenuhnya?" "Ya, benar sekali. Aku merasa sangat ringan. Belum pernah aku merasakan hal ini sebelumnya." "Aku Khalifah dengan jujur." "Baginda," lanjut Abu Nawas, suaranya kini terdengar semakin lembut dan tulus, seolah ia sedang membisikkan sebuah rahasia besar alam semesta. "Ketahuilah, ketenangan sejati tidak datang dari hal-hal besar yang kita cari di dunia luar, tidak dari tahta yang megah, bukan dari tumpukan harta benda, dan bukan pula dari pujian dan sanjungan para hamba. Ketenangan sejati justru datang dari dalam diri kita sendiri, dari kemampuan kita untuk melepaskan beban, dari senyum yang tulus yang keluar dari hati, dan dari menerima segala sesuatu dengan ringan hati, bahkan kesulitan dan kekonyolan hidup sekalipun." Ia melanjutkan, "Tawa Baginda tadi adalah sebuah pelepasan. Sebuah katarsis jiwa yang telah lama terkekang. Dan keikhlasan Baginda untuk bisa tertawa lepas seperti itu, melepaskan segala topeng kekuasaan dan kekhawatiran, itulah awal dari ketenangan yang hakiki. Jiwa Baginda telah mendapatkan ruang untuk bernapas."
Khalifah terdiam. Ia memandang Abu Nawas, menembus lapisan humor dan kenakalannya. Di mata Abu Nawas, ia tidak lagi melihat seorang pelawak istana, melainkan seorang filsuf, seorang bijak yang memahami jiwa manusia lebih dari siapapun. Khalifah mengerti. Abu Nawas tak memberikan ramuan ajaib, tak memberikan mantra-mantra kuno, ataupun nasihat yang berat dan bertele-tele. Ia memberikan pelepasan melalui tawa yang dahsyat, dan pemahaman tentang esensi ketenangan yang sebenarnya. Dan pertunjukan terakhir hamba, Baginda, lanjut Abu Nawas, dengan senyum yang lebih lembut dari biasanya, sebuah senyum yang tulus, penuh arti, memancarkan kedamaian dari dalam dirinya, adalah senyum tulus dari Baginda sendiri. Senyum yang tidak hanya terukir di bibir, tetapi juga terpancar dari hati yang lega, yang keluar setelah semua beban Baginda terangkat. Itulah hadiah terbesar bagi hamba. Khalifah Harun al-Rashid mengangguk perlahan. Ia merasakan kelegaan yang luar biasa, sebuah ketenangan yang benar-benar ia butuhkan, yang telah lama hilang ditelan hiruk-pikuk kekuasaan dan tanggung jawab. Ia menatap Abu Nawas, dan untuk pertama kalinya, ia melihat bukan hanya seorang badut istana, tetapi seorang guru, seorang sahabat jiwa yang telah membukakan matanya. "Terima kasih, Abu Nawas," bisik Khalifah, senyum tipis, namun penuh kelegaan terukir di wajahnya. Senyum yang penuh arti, dan tak akan pernah ia lupakan sepanjang hidupnya. Ia mengulurkan tangannya, dan Abu Nawas dengan hormat mencium tangan sang Khalifah. Sejak hari itu, Khalifah tak pernah lagi menuntut Abu Nawas dengan ancaman hukuman gantung, ataupun mengerjainya dengan pertanyaan sulit yang menjebak. Ia tahu, senyum terakhir Abu Nawas itu bukanlah pertanda perpisahan, melainkan sebuah pelajaran abadi tentang bagaimana menemukan ketenangan di tengah badai kehidupan, tentang kekuatan tawa, dan tentang kebijaksanaan hati. Dan setiap kali ia merasa penat, ia hanya perlu mengingat cerita tentang saudagar keledai yang lucu itu, dan senyum tulus Abu Nawas yang membawa kelegaan, mengingatkan bahwa bahkan di tengah tanggung jawab terberat sekalipun, ada ruang untuk tawa, dan ada jalan menuju ketenangan yang sejati. Setelah malam pertunjukan yang tak terlupakan itu, ada perubahan halus namun nyata di istana Baghdad. Khalifah Harun al-Rashid, yang sebelumnya sering dirundung kegelisahan dan kemarahan, kini tampak lebih tenang dan bijaksana. Beban tahta masih ada, tentu saja, namun cara ia menghadapinya berbeda. Ia tak lagi membiarkan kekhawatiran menguasai hatinya sepenuhnya. Sesekali, di tengah rapat yang tegang, Khalifah akan tersenyum tipis, mengingat keledai si saudagar pelit, dan tawa lega akan menyelinap di antara para menterinya yang kebingungan. Abu Nawas sendiri melanjutkan hidupnya seperti biasa, menjadi penghibur yang cerdik dan kadang menjengkelkan. Namun, ada aura baru di sekelilingnya. Rakyat Baghdad dan para pelayan istana mulai melihatnya bukan hanya sebagai pelawak, melainkan sebagai pembawa kelegaan, seorang yang punya kunci untuk membuka hati yang terkunci. Ia tak lagi harus mencari Khalifah untuk menghibur. Kadang Khalifah sendirilah yang akan memanggilnya, bukan untuk tantangan yang mengancam, melainkan untuk sebuah obrolan ringan, sebuah cerita pendek, atau sekadar berbagi momen tawa yang tulus. Hubungan antara Khalifah dan Abu Nawas pun berubah. Dari sekadar tuan dan hamba yang diwarnai canda dan ancaman, kini tumbuh menjadi ikatan yang lebih dalam, sebuah persahabatan unik antara penguasa dan seorang bijak yang tak terikat protokol. Khalifah menghargai kejujuran dan kebijaksanaan yang disampaikan Abu Nawas melalui humornya, sementara Abu Nawas tetap setia pada perannya sebagai cermin bagi Khalifah, menunjukkan bahwa bahkan seorang penguasa terbesar pun memerlukan kerendahan hati dan kemampuan untuk tertawa pada diri sendiri. Malam-malam di Baghdad menjadi sedikit lebih cerah. Tawa tak lagi menjadi barang langka di istana. Kisah, keledai penggaruk punggung, menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun, tak hanya sebagai lelucon, tetapi sebagai pengingat bahwa kebahagiaan dan ketenangan seringkali ditemukan dalam hal-hal yang paling sederhana, jika saja kita mau melihatnya dengan mata hati yang tulus.